Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Damanesia, perkenalkan nama saya Ratnasari, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung dengan NIM 2151800. Program studi D3 Komputer Akuntansi dengan kode kelas 21D1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab Q&A dari mata kuliah Pengembangan Kepribadian oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Zainah SEM. Di sini saya akan menjelaskan konsep diri menurut beberapa ahli. Yang pertama, konsep diri menurut Harlock. Yang kedua, konsep diri menurut Clara Roro Pujidekiarti. Dan yang ketiga, konsep diri menurut Stuart Dersuny. Menurut Harlock, konsep diri adalah pandangan individu mengenai dirinya. Konsep diri terdiri dari dua komponen, yaitu konsep diri sebenarnya atau real self yang merupakan gambaran mengenai diri, dan konsep diri ideal atau ideal self yang merupakan gambaran individu mengenai kepribadian yang diinginkan. Sedangkan menurut Clara Roro Pujidekiarti, pengertian konsep diri merupakan salah satu faktor penentu perilaku seseorang, apakah akan baik atau buruk. Perilaku negatif seseorang adalah perwujudan dari adanya gangguan dalam usaha pencapaian harga diri. Sedangkan menurut Stuart dan Sundin, sebagaimana dikutip oleh Clear, konsep diri merupakan sebuah ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. Berdasarkan analisis kelemahan saya tidak mudah bergaul dengan orang baru. Saya juga memiliki sifat pemalu dan mempunyai sifat sedikit penakut. Dan kekuatan saya atau strength yaitu saya mempunyai sifat ambisius. Jika saya menginginkan sesuatu, maka saya harus mendapatkan itu. Achiever adalah pribadi yang ingin mencapai lebih, berprestasi, orang yang memiliki impian dan sasaran yang jelas, punya keinginan kuat untuk maju, tidak puas dengan keadaan sekarang, mengalahkan kesulitan untuk meraih sesuatu. Sedangkan mediocre adalah pribadi yang rata-rata, biasa-biasa, senang-senang saja, mudah puas, merasa cukup, lumayan membosankan, tidak hebat, mencari aman, tidak berani ambil resiko. Nah, mindset seorang achiever yaitu yang pertama, pikiran menjadi autopilot. Yang kedua, segala sesuatu berawal dari pikiran. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Yang keempat, berpikir kreatif. Yang kelima, ciptakan pikiran kreatif. Dan yang keenam, dan eksersi. Dan yang ketujuh, khususkan waktu dan tempat untuk berpikir. IQ adalah ukuran kecerdasan intelektual. SQ adalah ukuran kecerdasan dari segi spiritual. AQ adalah singkatan dari adversity quotient yang disebut juga dengan ilmu ketahanan. Istilah ini muncul karena AQ adalah aspek yang mengukur kemampuan seseorang untuk berurusan dengan tekanan yang muncul dalam dirinya. EQ adalah ukuran kecerdasan secara emosional seseorang. Pengaruh EQ, SQ, AQ, dan EQ dalam mencapai tujuan hidup. Dalam sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence, seorang psikologi bernama Daniel Goleman menyatakan bahwa orang yang memiliki IQ tinggi namun memiliki EQ rendah cenderung lebih sering gagal daripada orang yang memiliki EQ tinggi namun IQ rendah. Dalam bukunya, dari 85% EQ dan 15% IQ. Selain IQ dan EQ, ada juga SQ. Menurut Dana Zohar dan Ian Marshall pada bukunya yang berjudul Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual
intelektual adalah kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Di buku yang sama pula tertulis bahwa SQ merupakan inti dari semua kecerdasan. Dengan demikian, kemampuan SQ yang baik, manusia dapat mencapai kebahagiaan hakiki. Nah, dari ketiga jenis kecerdasan ini merupakan satu sistem yang saling terkait satu sama lain dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Semua kecerdasan ini diperlukan manusia dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, pertujuan bisnis, dan hal lain yang umumnya ditemui di kehidupan. Menguasai hanya satu atau dua jenis kecerdasan saja tidak cukup, karena semua jenis kecerdasan harus dikuasai secara bersama. Menurut Max Victor Hansen dan Jack Canfield dalam buku Dare to Win, mengapa perlu menuliskan lebih dari 100 tujuan, yaitu yang pertama, tujuannya setiap tujuan memerlukan waktu berbeda sebelum terwujud. Yang kedua, segera setelah kita mencapai satu tujuan, maka kekuatan dan kepentingan tujuan itu tidak ada lagi. Dan yang ketiga, kelimpah ruahan merupakan hukum alam. Dengan bekerja keras, cerdas, ikhlas, siapapun bisa meraihnya. Target saya di tahun 2022 ingin punya IPK bagus, aku yang terbaik, bisa dan lancar public speaking di depan banyak orang, terutama ingin bisa public speaking bahasa Inggris. Nah, strategi saya adalah mencapai target tersebut